Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan materi di kalkulus ya, kalkulus lanjut. Materi yang akan kita sampaikan itu adalah materi minggu ke-12, yaitu materi terkait fungsi multivariabel atau eh, fungsi peubah banyak. Oke, baik. Sebelumnya, sebelum kita memasuki materi fungsi multivariabel, kita akan perkenalkan dulu beberapa permukaan di ruang yang perlu kita ketahui. Oke, saya mulai share screen ya. Oke, jadi ada eh, beberapa permukaan yang wajib kita ketahui supaya kita bisa memahami materi ini dengan baik ya. Di beberapa permukaan di ruang, permukaan di ruang ya yang wajib kita kenali dengan baik. Kurang lebih ada 7 permukaan yang wajib kita ketahui dengan baik ya. Nah, kita mulai dengan yang paling sederhana. Yang paling sederhana yang perlu diketahui adalah permukaan yang berupa bidang, bidang atau dalam bahasa Inggrisnya plane ya. Plane ini bukan pesawat ya. Nah, jadi bidang. Oke. Eh, Permukaan di bidang ya mempunyai bentuk umum persamaannya seperti ini. Jadi persamaan di bidang itu bentuk umumnya adalah dapat dituliskan sebagai AX tambah BY ya, ditambah CZ itu sama dengan D. Nah, di sini nilai A, B, dan C ini tidak boleh semuanya nol. Jadi ini tidak semuanya nol. Bukan artinya nggak boleh ada yang nol, tapi kalaupun ada yang nol, itu tidak boleh semuanya. Jadi kalau A dan B nol, C tidak nol, itu nggak apa-apa. Itu bidang. Masih masih kebilang bidang. Tapi kalau A-nya nol, B-nya nol, C-nya nol, itu eh, bukan persamaan bidang. Nah, jadi bentuk umumnya adalah seperti ini. Nah, misal kalau A-nya nol, B-nya nol, ya. Misalnya C-nya satu, D-nya satu, maka kalau saya punya bentuk persamaan bidang seperti itu ya, bidangnya adalah Z sama dengan satu. Apa itu bidang seperti apa itu Z sama dengan satu? Ya, Z sama dengan satu kan bisa didefinisikan sebagai kumpulan titik ya, dengan koordinat X, Y, Z ya di ruang dimensi 3, di mana nilai X dan Y-nya sembarang berapapun, tetapi nilai Z-nya sama, yaitu satu. Nah, kalau kita gambarkan, ya, kalau kita gambarkan, ini akan berupa sebuah bidang, ya, bidangnya bidang datar, ya. Jadi kalau ini X, ya, sumbu X, ini sumbu Y, ya. Jadi sumbu Z itu ke atas, ya. Maka ini akan berupa bidang yang datar, ya, yang sejajar bidang XY, ya. Nah, yang nilai Z-nya satu. Jadi ini bisa dianggap sebagai bidang XY yang eh, naik ke atas ya. Oke. Kira-kira kalau kita
sketsakan kira-kira ya seperti ini ya di bidangnya. Ini potongan bidangnya. Jadi kita nggak mungkin menggambarkan keseluruhan bidang karena kan tidak ada batasnya. Nah, cuman kita masih bisa menggambarkan potongannya. Kira-kira seperti ini potongannya. Ya, jadi bidangnya mendatar ya. Nah, jadi ini kumpulan semua titik di ruang ya, yang koordinatnya X, Y, Z, tetapi komponen Z-nya selalu sama, yaitu satu. Oke. Nah, ini contoh kalau A dan B-nya 0 ya, C-nya satu, D-nya satu. Nah, kita wajib bisa mengenali ya, kalau punya persamaan bidang ya, kita bisa mengenali dan bisa mensketsakan gambarnya ya di ruang dimensi 3. Nah, contoh lain misalnya, contoh lain misalnya, kalau saya punya persamaan bidang, misalnya adalah X tambah 2Y ya, tambah 3Z sama dengan 6 misalnya. Nah, ini adalah persamaan bidang ya, dengan nilai A-nya 1, nilai B-nya 2, dan nilai C-nya 3, dan nilai D-nya 6. Nah, kalau ini persamaan bidangnya bukan bidang datar ya, bidangnya ada kemiringan ya, bidangnya ada kemiringan. Nah, untuk menggambarnya, kadang kita bisa menggambarkannya tidak di keseluruhan ruang ya. Misalnya kita bisa ngambil sebagian dari ruang, misalnya kalau di ruang di mana sumbu X-nya positif ya, kita ambil hanya sumbu X positif, ya. Kemudian ini sumbu Y positif dan sumbu Z positif. Ini kita sebut di oktan 1 ya. Jadi mirip kuadran. Kalau kuadran kan 4 ya daerahnya. Kalau di ruang itu 8. Jadi oktan 1. Kalau semua sumbunya positif. Nah, baik. Kita coba gambarkan ya. Nah, oh ya, beberapa permukaan kadang mungkin kita gambarnya di oktan 1 aja ya. Kalau itu sudah cukup mewakili. Ya, karena cenderung akan lebih mudah ya kalau kita menggambarkannya di oktan 1. Oke, nah coba ya. Untuk menggambarkannya, sekali lagi kita tidak perlu menggambarkan keseluruhan bidang. Nah, misalnya di sini kita cukup menggambarkan yang ada bagiannya di oktan 1 aja. Nah, kita bisa menggambarkan ya, eh, mulai dari ujung-ujungnya. Jadi kalau kita ambil Y-nya 0, Z-nya 0, maka perpotongannya ada di titik, perpotongan bidang ini berada di titik X-nya 6, Y-nya 0, dan Z-nya juga 0. Berarti ini bidangnya melewati titik ini ya. 6, 0, 0. Sebaliknya kalau X-nya 0 dan Z-nya 0, maka nilai Y-nya kan sama dengan 3. Berarti dia memotong sumbu Y itu di titik 3. Jadi koordinatnya perpotongannya adalah 0, 3, dan 0. Begitu juga di Z, kalau X dan Y-nya 0, berarti Z-nya akan sama dengan 2. Oke. Nah, kita bisa menggambarkan bidangnya, ya, jejak dari bidang ya, atau potongan dari bidang di oktan ini. Kita hubungkan aja, ya. Kita hubungkan aja eh, garis dari setiap titiknya. Oke. Yang satu lagi. Nah, ini adalah bagian bidang yang berada di apa? Yang berada di oktan 1.
Dan ini sudah cukup mewakili ya. Jadi bidangnya yang mana ya? Yang ini. Ini bidangnya. Jadi bidangnya nggak datar ya, seperti itu. Nah, itu persamaan bidang. Nah, ini sangat penting ya, kita bisa mengenali persamaan bidang karena eh, apalagi untuk prodi informatika ya, karena informatika kan fisik keilmuannya adalah sistem cerdas ya. Nah, ini sering dijadikan model dasar bagi model pengembangan model-model berbasis sistem cerdas ya. Misalnya di mesin learning ya, kita banyak menggunakan ini untuk model-model misalnya untuk classifier ya, yang bisa membedakan sistem yang bisa membedakan dengan cerdas ya, mana kelompok A, mana kelompok B. Nah, model yang sering digunakan adalah model hyperplane. Apa itu hyperplane? Yaitu bidang sebetulnya. Cuman bidang di dimensi yang lebih tinggi. Nah, kalau di dimensi 3 kira-kira gambarnya seperti ini. Ya. Nah, itu untuk persamaan bidang. Itu yang pertama ya, yang paling sederhana. Oke, selanjutnya bentuk permukaan yang kedua yang wajib kita kenali, dan ini juga permukaan yang terkenal ya, hampir semua orang ya, terutama yang laki-laki ya, ini mengenal cabang olahraga ya yang terkait dengan ini ya. Olahraga apa coba yang paling populer ya, yang punya massa, yang bisa mengumpulkan massa sangat banyak ya. Salah satunya adalah olahraga yang terkait dengan bola ya. Yang paling populer kan sepak bola ya. Selain itu ada basket, ya ada voli, ada dan yang lain-lain. Nah, bola ya merupakan contoh persamaan eh, merupakan contoh permukaan di ruang yang wajib kita kenal. Nah, persamaan umum dari bola adalah dapat dituliskan sebagai misalnya X dikurang A kuadrat ya, tambah Y dikurang B kuadrat, ditambah Z dikurang C kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan ini adalah persamaan bola, ya. Jadi bola dengan pusatnya di titik, pusatnya di titik A, B, C, ya. Dan jari-jarinya, panjang jari-jarinya adalah R, gitu, ya. Nah, tentunya dengan berbekal pengetahuan terkait bola, ya, semua orang pasti udah kenal ya, udah bisa membedakan mana bola, mana bukan ya. Nah, bisa membedakan kan mana bola, mana kubus ya. Oke. Nah, kita bisa menggambarkan ini ya, apalagi kalau bakat menggambar ya. Nah, sebagai contoh, kalau saya punya persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 4 misalnya. Apakah ini persamaan bola? Ya, ini adalah bola ya dengan eh, titik pusatnya di mana? Dengan titik pusat di di 0, 0, 0 ya. Dan jari-jarinya adalah R sama dengan 2. Jadi ini adalah bola dengan titik pusat di 0, 0, 0, 0, 0 ya, dan jari-jarinya 2. Nah, kalau kita gambarkan ya secara utuh, nah kalau bola ini bisa kita gambarkan secara utuh ya. Oke. Nah, kalau kita gambarkan, oke, kalau ini adalah sumbu X ya, ini sumbu Y, ini sumbu Z ya. Nah, kalau kita gambarkan, eh, kan kalau kita gambarkan di bidang
XZ ya. Bidang XZ itu yang sama dengan layar ya, XZ ya. Artinya saat Y sama dengan 0 kan kita berada di bidang XZ ya. Ini bentuknya adalah X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 4. Tidak lain tidak bukan itu adalah lingkaran ya. Lingkaran yang berjari-jari dua. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini ya. Kalau kita gambarkan di bidang XZ. Oke. Jadi ini dua ya. Ini dua. Oke. Oke. Dan kalau kita gambarkan di bidang misalnya di bidang XY, berarti saat Z-nya 0 ya, di bidang XY, maka dia juga lingkaran kan dengan jari-jari dua. Jadi kalau kita gambarkan kan seperti ini. Oke. Oke. Dan kalau kita gambarkan di bidang XY, ya, di bidang XY, ini jadi lingkaran juga ya, lingkaran juga. Kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah bola ya, bola dengan jari-jari eh, dua. Ya. Bola dengan jari-jari dua. Nah, kadang kita ketemu bentuk bola itu tidak utuh bentuknya. Contoh misalnya, kalau saya punya persamaan Z sama dengan akar 9 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, persamaan ini ya mungkin kita belum tahu ya apakah ini bola atau enggak ya. Cuman dari sini kita bisa sedikit analisis ya. Kalau Z-nya adalah akar, berarti Z-nya pasti tidak mungkin negatif ya. Jadi Z-nya pasti lebih besar sama dengan 0. Dan kemudian kalau kita kuadratkan, ini kan di ruas kiri eh, adalah Z kuadrat ya, kalau dikuadratkan ya. Di ruas kanan menjadi 9 min X kuadrat ya, min Y kuadrat. Oke. Jadi kalau kita pindahkan semuanya ke ruas kiri yang X dan Y-nya, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat ya sama tambah Z kuadrat ini sama dengan 9. Oke, ini tidak lain adalah bola ya. Bola dengan pusat di 000 ya. Pusat di titik 000 dan jari-jarinya dan jari-jarinya R-nya sama dengan 3. Nah, cuman kita perlu cermat ya untuk persamaan ini karena yang bawah ini bukan aslinya. Yang aslinya itu yang ini, ya. Aslinya itu yang ini. Nah, jadi kalau kita gambarkan, ya ini bola. Tapi apakah keseluruhan bola? Jawabannya tidak. Jadi ini hanyalah bagian bola kalau nilai Z-nya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi bola yang nilai Z-nya tidak negatif. Berarti kalau kita gambarkan, ya, kalau kita gambarkan di sini, kan Z itu komponen ini ya, yang ini X kan, ini Y, ini Z. Nah, Z yang positif aja. Berarti yang kita gambarkan hanya bagian bola yang berada di atas ya. Nih, ini kan, nah ini kan yang Z-nya positif ya. Kemudian ini di bidang XY seperti ini. Kemudian ini di bidang eh, YZ seperti ini. Nah, jadi bentuknya ini adalah setengah bola bagian atas. Oh, kok setelah? Setengah bola. Setengah bola bagian atas.
Ya, seperti itu. Nah, itu bahasan mengenai permukaan yang kedua, yaitu bola. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Kemudian eh, permukaan yang ketiga ya, yang wajib dikenali itu eh, kita sebut sebagai elipsoida. Elipsoida. Oke. Mungkin semuanya udah kenal ya apa yang dimaksud dengan elips ya. Dan ini kalau bicara yang lebih umum, sebetulnya elipsoida itu dia bentuk umum dari bola ya. Jadi kalau bola itu kan dia punya jari-jari ya, jaraknya ke titik pusat itu apa sama ya. Nah kalau elipsoida ini perumumannya ya. Jadi dia apa jaraknya ke sebuah titik itu tidak harus selalu sama ya. Nah, bentuk umumnya dari persamaan elipsoida itu persamaannya dapat dituliskan sebagai x kuadrat per a kuadrat ya, tambah y kuadrat per b kuadrat, tambah z kuadrat per c kuadrat sama dengan satu. Ya. Coba kita cek ya. Kalau nilai A dan B dan C-nya itu sama. Misalnya semuanya sama dengan A ya. Kalau sama dengan A, di contohnya ya, X kuadrat per A kuadrat ya, tambah Y kuadrat per A kuadrat, tambah Z kuadrat per A kuadrat, sama dengan satu. Ini kan dapat dituliskan sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, sama dengan A kuadrat kan? Dan itu sudah kita bahas ya, bahwa itu termasuk, itu merupakan bola ya dengan jari-jari A. Nah, kalau di sini kan nilai A, B, dan C-nya tidak perlu sama. Ya. Nah, bentuknya akan bisa agak mirip bola, ya, tetapi lebih lonjong, ya, karena nilainya kan tidak sama ya antara A, B, dan C-nya. Ya. Nah, contoh misalnya, contoh kalau kita punya persamaan X kuadrat, ya, tambah Y kuadrat per 4 ya, tambah Z kuadrat per 9 sama dengan satu. Kalau kita gambarkan, ini bentuknya adalah elipsoida dengan sumbu yang paling panjangnya itu di sumbu Z ya. Jadi di sumbu Z itu sumbu mayor ya. Dia panjangnya itu dari -3 sampai 3. Kenapa? Karena bentuknya Z kuadrat per 9. Ya. Jadi kalau ini X ya, ini Y, ini Z ya. Berarti di apa? Perpotongan dengan sumbu Z itu kan kalau X dan Y-nya 0 kan ya. Kalau nilai X dan Y-nya 0, berarti kita punya Z kuadrat per 9 sama dengan satu. Berarti Z-nya adalah -3 dan 3. Gitu. Nah, sebaliknya kalau nilai apa Y dan Z-nya 0 ya, berarti X kuadrat sama dengan satu. Berarti di sumbu X dia dari -1 sampai 1. Sedangkan kalau nilai X dan Z-nya 0, berarti nilai Y-nya dari -2 sampai 2. Oke. Nah, kalau kita gambarkan, kira-kira seperti ini ya. Gambarkan. Oke, kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian yang ini kira-kira seperti ini ya.
Oke, kira seperti ya. Jadi bentuknya lonjong ya. Ini namanya elipsoida ya. Ini contohnya elipsoida. Jadi elipsoida dengan sumbu mayor ya di Z dan minornya yang paling kecil itu dan minornya di sumbu X. Ya, seperti itu. Oke, semoga cukup jelas ya untuk elipsoida. Kemudian bentuk permukaan yang keempat yang wajib kita kenali, ini bentuknya ada 7 ya permukaannya. Jadi ini kita baru bahas 3 dari 7. Nah, yang keempat ini lebih seru ya, sebetulnya ya. Yang keempat ini lebih seru ya. Kenapa? Karena kalau yang keempat ini lebih apa? Lebih menantang ya cara menggambarkannya. Nah, yang keempat ini permukaan yang kita akan kenali adalah permukaan yang disebut paraboloida ya, paraboloida. Nah, paraboloida ini nanti akan kebagi menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan paraboloida eliptik, eliptik, dan yang kedua adalah paraboloida hiperbolik. Nah, yang lebih seru adalah paraboloida hiperbolik ya. Nah, coba kita gambarkan ya. Kita nyatakan ya persamaan. Nah, saya di sini kita nggak punya persamaan umum ya. Tapi kira-kira polanya seperti ini. Ini contoh persamaannya ya. Untuk paraboloida yang eliptik dulu ya, yang eliptik. Nah, persamaan contoh persamaannya adalah misalnya Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau lebih umum lagi ya. Misalnya X kuadrat ditambah 2Y kuadrat. Nah, ini contoh persamaan dari paraboloida eliptik. Nah, perhatikan ya, di bagian kuadratnya, kan yang kuadrat kan X kuadrat dan Y kuadrat ya, Z-nya enggak. Walaupun itu nanti perannya bisa ditukar ya. Bisa X-nya yang enggak kuadrat, Z dan Y-nya yang kuadrat. Nah, perhatikan yang bagian kuadrat, yang X kuadrat kan koefisiennya 1 dan Y kuadrat koefisiennya 2. Keduanya sama-sama positif. Nah, ada kemungkinan keduanya sama-sama negatif, ya. Nah, kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, ya, jadi koefisien dari kuadrat tandanya sama, ya, tandanya sama, tandanya sama. Jadi ini ciri dari parabolida eliptik, ya. Koefisien dari kuadratnya tandanya sama. Nah, ini relatif tidak sulit menggambarnya, ya. Jadi cara menggambarnya ini seringkali lebih mudah kalau kita gambarkan di jejaknya di bidang-bidang tertentu ya, terutama bidang XY, bidang XZ, bidang YZ ya. Nah, nah untuk contoh ini ya, kalau nilai X dan Y-nya 0, kan Z-nya 0. Berarti si paraboloidanya melewati titik 0, 0, 0. Oke. Dan nilai Z nggak mungkin negatif karena X kuadrat dan Y kuadrat ya, itu nggak mungkin negatif. Nah, untuk contoh ini kita bisa menggambarkannya lebih mudah. Misalnya kalau nilai Y-nya 0, kita punya bentuk Z sama dengan X kuadrat. Bukankah itu parabola biasa ya? Z sama dengan X kuadrat. Seperti ini. Kan? Itu parabola biasa ya. Oke. Begitu juga kalau eh, di bidang YZ, dia juga parabola ya, parabola. Nah, ini.
Dia parabola. Ya, bidang ini. Mungkin supaya lebih jelas kita ambil contoh perpotongannya di Z sama dengan, kalau Z sama dengan 4 misalnya ya. Kalau Z-nya 4, berarti kita punya X kuadrat tambah 2Y kuadrat sama dengan 4. Atau X kuadrat per 4 ya, ditambah Y kuadrat per 2 ya. Ini sama dengan 1. Ini kan berupa elips ya. Ini berupa elips. Nih, kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Kebayang ya? Ini bentuk permukaannya seperti ini. Ini adalah paraboloida eliptik. Oke, semoga cukup jelas. Nah, yang seru, ini adalah paraboloida hiperbolik. Oh ya, kalau kalau eh, x dan x kuadrat dan y kuadrat itu koefisiennya negatif, bentuknya kira-kira sama nggak? Ya mirip, cuman dia terbuka ke bawah, ya. Jadi arah parabolanya ke bawah. Nah, sekarang kalau kita bahas yang parabolida hiperbolik. Nah, untuk yang hiperbolik ini yang agak menantang ya. Nah, ini contohnya adalah bentuknya Z sama dengan misalnya X kuadrat dikurang Y kuadrat. Ya, kalau mau pakai dua atau ini aja ya, X kuadrat kurang Y kuadrat. Intinya ini, bentuk apa koefisien dari X kuadrat kan positif ya. Sedangkan koefisien dari Y kuadrat kan negatif. Nah, itu adalah ciri bahwa paraboloida yang kita punya adalah termasuk paraboloida hiperbolik. Nah, untuk menggambar ini, untuk membantu ya membayangkan, saya ajak kalian untuk coba membayangkan pelana kuda ya. Nah, semua orang pasti udah kenal ya dengan kuda ya. Mungkin semuanya pernah naik kuda ya. Nah, kalau naik kuda kan di bagian pelana ya. Nah, seperti itulah bentuk parabolida hiperbolik. Nah, kalau kita gambarkan ya, kalau kita gambarkan, ini parabolida hiperboliknya ya. Ini, kalau kita gambarkan, ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z ya. Nah, dengan cara yang sama, kalau nilai Y-nya 0, jadi kita bekerja di bidang XZ ya, maka bentuknya adalah dia parabola ya. Parabola yang terbuka ke atas. Seperti ini ya. Nah, tapi kalau X-nya 0, jadi kita bekerja di bidang YZ ya. Dia bentuknya parabola yang terbuka ke bawah. Ini. Oke. Nah, mungkin masih belum tergambar ya bentuknya. Nah, kita coba majukan ya. Kalau X-nya nilai X-nya itu positif. Jadi misalnya X-nya 1. Kalau X-nya 1 berarti Z sama dengan 1 min Y kuadrat. Nah, ini kan bentuknya parabola juga ya. Parabola tapi dia bergeser ke atas ya. Jadi kira-kira kalau digambarkan seperti ini. Tak, 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 ya. Begitu juga kalau nilai X-nya negatif ya, ini akan bergeser kan ke atas ya. Karena kan kalau X-nya min 1, kan X kuadrat jadi 1. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Tak, 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 tak. Ya. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Kalau ini kita ambil sebagian sepotong ya. Kemudian ini eh, kita ambil potongannya di sini ya. Eh, ya, sini ya potongannya. Oh, ntar malah nggak kegambar ya. Atau kalau mau digambarkan nih, kalau Z-nya 1, misalnya ini kan hiperbola ya. Bentuknya seperti ini. Kebayang nggak ya ini bentuknya? Ini kan bentuk pelana kuda ya. Coba, ini bentuk pelana kuda ya. Nah, di pelana kuda itu ada titik di mana kalau kita itu ke depan, di pelana kuda itu kita akan naik ya titik itu ya.
Ke belakang juga akan naik. Tapi kalau ke samping akan nurun. Samping kanan atau samping kiri akan turun. Nah, titik itu biasanya kita sebut titik pelana. Nah, titiknya itu yang ini. Ini titik pelana, ya. Ini titik pelana. Titik pelana. Atau bahasa Inggrisnya itu saddle point. Oke. Nah, itu contoh dari parabolida hiperbolik yang perlu kita kenali, ya. Oke. Nanti eh, saya saya berhenti dulu ya. Kita akan lanjutkan setelah ini untuk ngecek ini terekam dengan baik atau tidak.